Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Raisya. Kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita mengenai karya ilmiah, yaitu hari ini kita akan masuk kepada pembahasan mengenai bab 4. Di bab 4 ini kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Khususnya kali ini kita akan membahas penelitian kualitatif. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah supaya kita semua bisa mengetahui sistematika karya ilmiah, khususnya pada bab 4 yang membahas mengenai hasil dan pembahasan. Nah, langsung saja, bagaimana sih caranya membuat hasil dan pembahasan pada sebuah karya ilmiah? Nah, sebelumnya disclaimer dulu nih. Di sini Ibu menggunakan pakem yang mungkin, berbeda mungkin dari yang, Ananda temukan pada instansi lain. Silakan disesuaikan dengan instansi tempat di mana Ananda berada. Khusus untuk Ananda yang saya ajar, kita menggunakan ini. Kira-kira sebenarnya tidak ada yang jauh berbeda, hanya saja mungkin kita memiliki sedikit perbedaan dengan yang lainnya. Nah, sekali lagi untuk pembelajaran ini, untuk Ananda yang Ibu ajar, kita menggunakan seperti ini. Nah, kita awali dulu dari gambaran umum penelitian, lalu setelah itu kita menjelaskan deskripsi data penelitian, lalu temuan penelitian, analisis data, dan pembahasan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Pada gambaran umum penelitian, kita akan membahas tentang deskripsi umum mengenai lokasi penelitian, objek penelitian, dan karakteristik responden yang memberikan gambaran yang jelas mengenai konteks di mana penelitian ini dilakukan, siapa yang terlibat, serta ciri-ciri responden yang menjadi bagian dari penelitian tersebut. Ini penting agar pembaca dapat memahami konteks yang mempengaruhi hasil penelitian. Nah, di sini kita akan bahas juga bagaimana contohnya membuat gambaran umum dari penelitian. Nah, pertama kita akan mulai dulu dari deskripsi umum lokasi penelitian. Nah, pada deskripsi lokasi penelitian ini, di sini kita akan memberikan informasi mengenai tempat atau setting di mana penelitian ini dilaksanakan. Hal ini bisa meliputi nama institusi, daerah atau kota, waktu pelaksanaan, serta alasan pemilihan lokasi tersebut. Nah, contohnya kira-kira seperti berikut. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri X Jakarta yang terletak di pusat kota Jakarta pada bulan Januari hingga Maret 2025. Pemilihan sekolah ini didasarkan pada ketersediaan siswa yang memiliki pengalaman menggunakan media pembelajaran digital seperti video edukatif dan aplikasi pembelajaran yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Peneliti juga menjelaskan kondisi lingkungan atau fasilitas yang relevan dengan penelitian. Misalnya, jika sekolah memiliki akses yang baik terhadap teknologi atau menggunakan metode pembelajaran digital secara rutin. Nah, contoh tambahannya bisa seperti ini. SMA Negeri X Jakarta dipilih karena sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dalam kegiatan belajar mengajar, dan sebagian besar siswa telah terbiasa menggunakan perangkat digital untuk mendukung kegiatan belajar mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas deskripsi umum lokasi penelitian. Nah, di sini kita bisa menjelaskan. Oh, maaf, ini selanjutnya kita akan membahas tentang objek penelitian. Nah, pada objek penelitian ini kita akan menjelaskan identifikasi hal yang kita teliti atau fokus utama kita dalam penelitian. Hal ini bisa berupa topik tertentu, fenomena, atau sistem yang kita amati. Nah, contohnya bisa sebagai berikut. Objek penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran digital dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman belajar siswa terhadap materi bahasa Indonesia. Secara khusus, peneliti meneliti bagaimana video edukatif dan aplikasi pembelajaran digunakan oleh siswa untuk memahami materi pembelajaran, serta bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat motivasi belajar siswa. Nah, contoh tambahannya, penelitian ini berfokus pada penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama media yang berbentuk video edukatif, dan bagaimana media tersebut mempengaruhi pemahaman serta motivasi belajar siswa. Jadi di sini kita lebih menjelaskan objek penelitian kita itu fokusnya tentang apa. Selanjutnya, pada gambaran umum,
kita bisa menjelaskan mengenai karakteristik responden. Nah, di sini kita akan deskripsikan tentang gambaran mengenai siapa yang menjadi peserta penelitian dan ciri-ciri relevan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini bisa mencakup seperti informasi demografis, seperti usia, jenis kelamin, kelas, latar belakang pendidikan, atau kriteria lain yang relevan dengan penelitian. Nah, contohnya kira-kira seperti berikut. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 100 siswa kelas 11 di SMA Negeri X Jakarta mungkin ya, yang dipilih menggunakan teknik random sampling. Siswa-siswa ini berusia antara 16 hingga 17 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan yang relatif seragam, yaitu mengikuti kurikulum nasional yang sama. Responden dipilih secara acak untuk memastikan representasi yang lebih luas dari populasi siswa di sekolah tersebut. Nah, untuk contoh tambahannya bisa Ananda baca sendiri. Dan yang selanjutnya, kita bisa tambahkan juga di gambaran umum, yaitu tentang teknik pemilihan responden. Nah, pada bagian ini kita jelaskan, peneliti nanti menjelaskan gimana sih cara pemilihan respondennya dilakukan. Nah, teknik ini penting untuk memastikan representasi yang adil dan objektif dari populasi yang diteliti. Nah, jadi di sini nanti kita jelaskan kira-kira seperti ini contohnya. Responden dipilih melalui random sampling untuk mengurangi bias dalam pemilihan peserta. Teknik ini memungkinkan siswa di kelas 11 memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden, yang diharapkan dapat mewakili populasi di SMA Negeri X Jakarta. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya pada gambaran umum kita juga bisa menjelaskan alasan pemilihan lokasi dan responden. Di sini nanti kita akan jelaskan karakteristik responden dan lokasi, dan hal ini penting untuk memberikan alasan kenapa lokasi dan responden tertentu itu dipilih untuk penelitian. Hal ini memberikan dasar bagi validitas hasil penelitian. Contohnya seperti berikut. Pemilihan SMA Negeri X Jakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa sekolah ini telah menerapkan pembelajaran berbasis digital dalam kurikulum mereka, serta memiliki fasilitas teknologi yang mendukung penggunaan media digital. Sedangkan pemilihan responden dilakukan secara acak agar hasil penelitian dapat mencerminkan keadaan yang ada di seluruh kelas 11 tanpa adanya bias berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi intinya adalah kita jelaskan bagaimana cara kita meneliti dulu di awal dan bagaimana cara kita memilih responden. Selanjutnya, kita masuk pada deskripsi data penelitian. Nah, di sini kita akan menyajikan data dalam bentuk kutipan wawancara, catatan observasi, atau deskripsi mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Jadi, ini sekali lagi berlaku untuk penelitian kualitatif. Karena pada penelitian kualitatif itu, kita nanti akan mengumpulkan data bisa dari wawancara, bisa dari observasi, dan bisa dari studi pustaka atau kajian mendalam. Nah, di sini adalah contoh pertama mengenai, pengambilan data dengan cara wawancara. Nah, misalnya di sini kita mengambil 3 guru dan 5 siswa, maka kita akan menjelaskan di sini berapa orang yang kita ambil ya. Nah, kira-kira seperti berikut. Wawancara dilakukan dengan 3 guru dan 5 siswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis digital. Berikut adalah ringkasan temuan dari wawancara. Nah, ini kira-kira adalah struktur dari pertanyaan wawancara kita. Mungkin di pertanyaan pertama kita akan bertanya mengenai manfaat media digital. Nah, di sini langsung saja kita simpulkan. Jadi semua guru sepakat bahwa media digital membantu mempermudah pemahaman siswa. Mereka menilai bahwa video pembelajaran lebih penting, lebih efektif dibanding ceramah konvensional karena siswa dapat mengulang video sesuai kebutuhan mereka. Lalu nanti kita akan kutip salah satu hasil dari wawancara, mungkin dari guru ataupun siswa. Misalnya seperti ini, saya melihat siswa lebih cepat paham ketika materi dijelaskan lewat video dibanding saat saya hanya menerangkan di papan tulis. Lalu jangan lupa di sini kita kutip guru A, karena di sini jika respondennya tidak bersedia untuk ditampilkan namanya, kita boleh menampilkan hanya inisialnya saja. Dan sebutkan kita wawancara pada tanggal 12 Januari 2024, misalnya seperti itu. Lalu kita masuk pada yang kedua, misalnya di yang kedua ini kita
bertanya tentang tingkat keterlibatan siswa. Maka di sini sekali lagi langsung kita simpulkan, sebagian besar siswa merasa lebih termotivasi saat menggunakan Quizizz. Mereka menyukai sistem kompetisi, poin, dan feedback langsung dari aplikasi tersebut. Nah, lalu nanti kita kutip lagi. Misalnya kalau tadi dari guru, sekarang dari siswa misalnya. Saya jadi lebih semangat belajar karena ada tantangan untuk mendapatkan skor tertinggi di kelas, ucap siswa B 13 Januari 2025, misalnya seperti itu. Nah, lalu nanti juga, disesuaikan sampai dengan semua struktur dari pertanyaan kita itu habis. Nah, seperti ini nanti kita buat kira-kira. Bisa dipahami dengan mudah bukan? Nah, selanjutnya kita masuk kepada observasi. Bagi Ananda yang melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi, nanti bisa kira-kira melakukan seperti ini. Nah, penelitian ini mengamati proses pembelajaran berbasis digital di kelas 11 SMA dengan menggunakan platform YouTube dan Quizizz. Observasi dilakukan selama 3 pertemuan. Nah, ini bisa dilakukan dalam tabel ataupun juga tidak dalam tabel, langsung saja kesimpulan. Tapi sebenarnya observasi ini lebih efektif jika di dalam tabel, karena kita sudah punya kira-kira instrumen yang harus kita isi atau hal-hal yang ingin kita perhatikan di dalam sebuah observasi. Nah, contohnya seperti ini. Pada observasi ini kita sudah menuliskan aspek yang ingin kita amati itu adalah antusiasme siswa, lalu interaksi di kelas, pemahaman materi, hambatan teknis, terus keterlibatan guru. Nah, ini nanti kita akan observasi selama misalnya kita masuk selama 3 kali pertemuan, maka kita harus punya 3 lembar observasi yang harus kita isi setiap kali pertemuannya. Apakah nanti ada yang berubah atau mungkin sama saja dan lain sebagainya. Kira-kira salah satunya seperti ini, di antusiasme siswa. Nanti setelah kita amati, lalu kita lihat sebagian besar siswa tampak tertarik saat guru menggunakan media digital. Mereka lebih fokus saat melihat video dibanding saat mendengar ceramah. Lalu misalnya kita lihat aspek yang kedua yaitu interaksi di kelas. Nah, siswa lebih aktif bertanya setelah menonton video pembelajaran. Saat sesi kuis menggunakan Quizizz, terjadi diskusi kecil antar siswa. Jadi kita tulis semua aspek-aspek yang kita amati. Dan yang terakhir, jika menggunakan studi pustaka, atau deskripsi mendalam, kita lebih bisa menjelaskan seperti ini. Boleh menggunakan tabel juga, dan boleh langsung dideskripsikan saja secara mendalam. Nah, kira-kira seperti ini. Dalam penelitian ini, fenomena yang diamati adalah bagaimana siswa merespon pembelajaran berbasis digital dan sejauh mana teknologi mempengaruhi pemahaman mereka. Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa mayoritas siswa menunjukkan keterlibatan lebih tinggi ketika menggunakan media digital. Jadi ini sebenarnya lebih ke pembahasan dari total semua yang kita sudah lakukan ya. Nah, untuk studi pustaka bisa juga dilakukan dengan mengidentifikasi lewat tabel atau juga bisa dengan mendeskripsikan secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya kita masuk kepada temuan penelitian. Pada temuan penelitian ini, nanti kita akan rangkum hasil-hasil utama yang diperoleh selama proses penelitian. Temuan ini bisa berupa pola, tema, atau kategori yang muncul dari data yang dianalisis, yang menggambarkan fenomena yang sedang diteliti. Bagian ini harus disusun secara jelas dan terperinci untuk memudahkan pembaca memahami hasil yang diperoleh. Temuan ini nggak hanya mencakup fakta yang ditemukan, tetapi juga interpretasi yang mendalam mengenai bagaimana hasil tersebut terkait dengan fenomena yang dikaji. Nah, kira-kira seperti ini contohnya. Kita melihat misalnya deskripsi temuannya seperti ini. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap 100 siswa kelas 11 di SMA Negeri X Jakarta, ditemukan bahwa sebagian besar siswa lebih menyukai membaca materi pembelajaran melalui media digital, seperti aplikasi pembelajaran dan video edukatif, dibandingkan dengan buku cetak. Dan sebanyak 80% siswa menyatakan bahwa mereka merasa lebih tertarik dan nyaman saat menggunakan perangkat digital
digital dalam belajar, karena mereka dapat mengakses materi pembelajaran secara interaktif dalam berbagai format, yaitu teks, gambar, dan video. Lalu nanti kita interpretasikan, yang tadi kan baru dideskripsikan. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan kecanggihan perangkat digital telah mempengaruhi preferensi siswa dalam belajar. Media digital menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki oleh buku cetak, seperti kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan keberagaman jenis materi yang disajikan. Hal ini sejalan dengan temuan dari Sugiono tahun 2017 yang menyatakan bahwa media digital dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar karena sifatnya yang menarik dan memudahkan siswa untuk memahami materi. Nah, ini yang paling penting sebenarnya dari bab 4. Jadi tidak hanya kita mendeskripsikan temuan kita, tapi juga menginterpretasikannya dan menghubungkannya dengan teori yang sudah ada, yaitu khususnya teori sebenarnya yang sudah kita cari di bab 2 ya. Lalu nanti kita kaitkan apakah sesuai atau tidak sesuai, seperti itu. Nah, lalu nanti kita tambahkan contoh penjelasan temuan. Sebagian besar siswa lebih tertarik dan merasa lebih mudah memahami materi video dan aplikasi. Nah, ini ibaratnya bukti konkretnya tentang apa yang kita deskripsikan. Lalu selanjutnya kita masuk ke analisis data. Nah, analisis data ini adalah langkah penting untuk memahami makna dan pola yang terkandung dalam data yang telah dikumpulkan. Dan dalam bagian analisis data, peneliti perlu menjelaskan beberapa hal agar proses analisis dapat dipahami dengan jelas dan memberikan kesimpulan yang valid. Analisis data ini dapat dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kira-kira sebenarnya hampir sama dengan temuan penelitian ya. Nah, kita mulai dulu dari reduksi data. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan data yang relevan dari hasil wawancara dengan siswa. Wawancara yang dilakukan dengan 20 siswa diambil dan dicatat, kemudian data yang tidak relevan atau tidak mendukung fokus penelitian itu dihapus. Misalnya, jika ada siswa yang memberikan informasi tidak langsung terkait dengan topik penggunaan media pembelajaran, data tersebut tidak dimasukkan ke dalam analisis. Nah, jadi di awal itu kita pilih-pilih dulu. Lalu setelah itu kita masuk ke penyajian data. Nah, setelah dilakukan reduksi, data itu telah siap disajikan dalam bentuk tematik. Data yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema tertentu, seperti preferensi media pembelajaran, motivasi belajar, dan kesulitan dalam belajar menggunakan media tertentu. Berikut contohnya. Nah, tema pertama, sama ya dengan tadi kita menjadikan, wawancara atau observasi di awal, kira-kira seperti itu caranya. Nah, lalu terakhir kita tarik kesimpulan. Nah, baru berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data, peneliti menarik kesimpulan bahwa penggunaan media pembelajaran berupa video edukatif lebih disukai oleh sebagian besar siswa dibandingkan dengan buku teks. Hal ini menunjukkan bahwa siswa cenderung lebih tertarik pada pembelajaran yang melibatkan elemen visual dan audio yang mendukung proses pemahaman materi. Oleh karena itu, disarankan agar pengajaran di kelas lebih banyak melibatkan media video edukatif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, dan yang terakhir kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan ini adalah bagian yang paling penting karena di sini kita akan membahas hasil dari penelitian kita. Jadi setelah tadi kita pilih-pilih datanya, lalu kita sajikan datanya baik dalam wawancara, observasi dan lain sebagainya, baru setelah itu kita bahas. Nah, di pembahasan ini, nanti kita akan menginterpretasikan temuan yang sangat penting dan memberikan makna dan konteks terhadap hasil yang ditemukan, serta menghubungkannya dengan teori-teori relevan dan penelitian sebelumnya. Berikut penjelasan mendetail tentang interpretasi temuan, perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dan implikasi dari temuan. Kita mulai dulu dari interpretasi temuan berdasarkan teori yang relevan.
Nah, pada bagian ini kita akan mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, dan teori ini berfungsi sebagai kerangka untuk menjelaskan mengapa temuan-temuan tertentu muncul. Dalam penelitian kualitatif, temuan ini biasanya berpola dan tema yang dapat diinterpretasikan dengan merujuk pada teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa lebih memilih belajar menggunakan video edukatif daripada buku teks. Hal ini sesuai dengan teori motivasi belajar yang dikemukakan oleh Deci dan Rian pada tahun 2000 dalam teori self-determination theory. Menurut teori ini, penggunaan media itu sangat menarik, seperti video, dapat memenuhi kebutuhan psikologis siswa akan kompetensi dan keterlibatan, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Video edukatif memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat, mendengar, dan berinteraksi dengan materi secara lebih langsung, yang membuat mereka merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Interpretasinya, berdasarkan temuan ini, penggunaan video edukatif dapat dipandang sebagai cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan intrinsik siswa akan pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh terhadap materi pembelajaran, seperti yang dijelaskan oleh Deci dan Rian. Oleh karena itu, pengajaran yang melibatkan video edukatif dapat meningkatkan pengalaman belajar dan keterlibatan siswa. Jadi intinya seperti ini. Kita di dalam bab 4 ini tidak hanya menjelaskan hasil atau yang kita temukan saja, tetapi nanti juga kita akan mengaitkannya dengan teori yang sudah ada, terutama yang sudah kita cari di bab 2. Nah, kalau misalnya tidak ada teorinya yang sesuai dengan yang kita inginkan di bab 2, ya berarti kita harus menambah lagi kajian teori kita tentang hal yang kita bahas. Lalu nanti kita akan menjelaskan kaitannya apa dengan teori tersebut, lalu mungkin kita punya penelitian terdahulu yang hampir sama jawabannya atau mungkin bahkan berbeda. Nah, selanjutnya kita akan eee, perbandingkan dengan penelitian sebelumnya. Nah, pada bagian ini peneliti membandingkan temuan penelitian dengan hasil-hasil dan penelitian terdahulu yang relevan. Perbandingan ini memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kesamaan, perbedaan, dan potensi kontribusi penelitian baru terhadap bidang yang sama. Contoh, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hartanto 2020 yang menunjukkan bahwa siswa lebih tertarik dan lebih mudah memahami materi melalui media pembelajaran interaktif seperti video dan aplikasi digital dibanding dengan media tradisional seperti buku teks. Penelitian ini menemukan bahwa media interaktif dapat meningkatkan perhatian dan motivasi dalam belajar, yang sejalan dengan hasil temuan penelitian oleh Sugiono pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa media pembelajaran digital berpotensi meningkatkan motivasi belajar siswa karena sifatnya yang lebih menarik dan menyenangkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi setelah kita berikan temuan, kita kaitkan dengan teori, jangan lupa juga kita kaitkan dengan penelitian sebelumnya. Dan ini juga hal yang penting dari pembahasan, yaitu implikasi dari temuan penelitian terhadap fenomena yang dikaji. Nah, pada implikasi ini kita akan menjelaskan bagaimana temuan penelitian dapat diterapkan dalam praktik atau mempengaruhi pemahaman terhadap fenomena yang dikaji. Implikasinya bisa berupa praktis dan teoretis. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan metode pembelajaran di sekolah. Mengingat bahwa siswa lebih tertarik pada media pembelajaran berbasis digital, maka sekolah dan pengajar disarankan untuk lebih banyak mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti menggunakan video edukatif, aplikasi pembelajaran interaktif, atau platform pembelajaran digital lainnya. Dengan demikian, pembelajaran dapat lebih menarik dan relevan bagi siswa di era digital ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi implikasi ini lebih pada bagaimana hasil temuan kita dan kira-kira saran seperti apa yang kita berikan kepada orang yang kira-kira akan meneliti selanjutnya atau yang akan mendapatkan manfaat dari ini, dan kita sambungkan dengan teori. Nah, ini hampir sama ya, kira-kira seperti ini. Nah, itulah yang akan kita bahas pada bab 4. Sekali lagi,
Nanti kita akan menjelaskan dulu bagaimana hasil penelitian kita, yaitu dengan mereduksi data, lalu kita sajikan. Kalau wawancara, kira-kira nanti kita akan sajikan seperti ini. Kalau observasi akan kita sajikan seperti ini. Lalu setelah itu, nanti baru kita akan menjelaskan atau mengaitkan pembahasannya dengan teori yang sudah ada. Kira-kira seperti ini. Nah, cukup jelas ya untuk pembahasan. Sekali lagi nanti kita akan jelaskan dulu bagaimana hasilnya, baik wawancara maupun observasi. Barulah setelah itu kita akan mengaitkannya dengan teori. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ya. Jadi kita interpretasikan atau kita kaitkan dengan teori seperti ini. Cukup jelas ya bab 4 ini untuk kualitatif. Nah, bagaimana? Sudah tidak sabar untuk membuat bab 4? Nah, silakan dikerjakan bab 4 dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.